Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 3 Enrikum yang akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan nih. Penasaran gak sih? Yuk ikuti kami terus. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Anissa Olivia Zahra bersama kedua teman-teman saya yaitu saya Nur Ayuning dan saya Rizky Manurdiansyah. Oke, kita mulai ya. Poin yang pertama yaitu kapan sih berdirinya kerajaan Majapahit? Majapahit itu kerajaan Hindu-Buddha yang ada dari abad ke-13 sampai 16 Masehi. Kerajaan ini tuh didirikan pada tahun 1293 oleh raja pertamanya yaitu Raden Wijaya. Terus kerajaan Majapahit letaknya itu di selat Sungai Brantas, tepatnya sih di Kecamatan Trowulan. Pusat pemerintahannya itu diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Pastinya ada raja-raja yang memimpin kerajaan Majapahit kan? Coba sebutin siapa aja raja-rajanya. Raja yang pertama yang mimpin Majapahit itu ada Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Kalagamet tahun 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Sri Gitarja tahun 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429 Masehi. 6. Suhita tahun 1429 sampai 1447 Masehi. 7. Kertawijaya tahun 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Raja Sawardhana tahun 1451 sampai 1453 Masehi. 8. Nomor 9. Purwawisesa tahun 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Bre Pandansalas tahun 1466 sampai 1468 Masehi. 11. Bre Kertabumi tahun 1486 sampai 1478 Masehi. 12. Kirin Darwardhana tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Yang terakhir ada Patih Udara tahun 1489 sampai 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit pasti pernah mencapai puncak kejayaannya kan? Terus siapa raja yang memimpin kerajaan Majapahit pas mencapai puncak kejayaan? Kerajaan Majapahit itu masuk ke puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk yang memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun. Hayam Wuruk ini didampingi oleh Patih Gajah Mada. Oh gitu. Terus apa aja sih yang jadi kelemahan kerajaan Majapahit? Yang jadi kelemahan kerajaan Majapahit salah satunya itu kematian Hayam Wuruk. Melemahnya kekuasaan Majapahit dimulai setelah kepergiannya Raja Hayam Wuruk pada 1389 dan Patih Gajah Mada pada tahun 1364. Sesudahnya pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan jadi semakin tak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan pergolakan politik. Setiap kerajaan pasti punya kehidupan ekonomi, sosial, dan politik kan? Lalu kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di kerajaan Majapahit itu seperti apa sih? Yang pertama, ada kehidupan ekonomi Majapahit. Itu merupakan negara agraris sehingga mempunyai daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan juga menjadi negara perdagangan. Jadi sumber pemasukan yang didapat itu dari pajak dan denda yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Terus kedua, ada kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, kerajaan Majapahit ini mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang terakhir ada kehidupan politik. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit terjamin. Hal ini disebabkan pula sebab kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya, sehingga semua perairan nasional dapat diawasi. Pada masa itu, sistem kerajaan Majapahit adalah sistem pemerintahan teratur. Apabila pada masa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, pada masa inilah kerajaan Majapahit mencapai zaman keemasan. Terakhir nih, kan ada peninggalan berupa candi. Nah, 10 peninggalan kerajaan Majapahit yang ditemui keberadaannya hingga sekarang itu apa sih?
1. Yang pertama ada Candi Tikus, Candi Cetok, Candi Sukuh, Situs Trowulan, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, dan juga Candi Pari. Oke, itu dia poin-poin yang sudah dijelaskan. Jadi sekarang waktunya kami undur diri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami. Sekian podcast dari kelompok 3 Engtrikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.